Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida dari salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bulukumba, yaitu STIMIK Bina Adinata, yang baru-baru ini telah berubah bentuk menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata. Saya menjadi dosen di perguruan tinggi ini sejak tahun 2018 dan saya telah mengampu beberapa mata kuliah seperti Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System, kemudian Komunikasi Data, Informatika Sosial, Analisis Sistem Informasi, Keamanan Sistem Informasi, Keamanan Sistem Komputer, dan Testing dan Implementasi Sistem. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System. Sistem pendukung keputusan ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang diprogram oleh mahasiswa pada semester genap atau semester 6. Jumlah SKS pada mata kuliah ini yaitu 3 SKS, di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sistem pendukung keputusan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai algoritma matematika, konsep sentral dan kecakapan yang dibutuhkan untuk merancang, menerapkan, dan menganalisis metode yang digunakan untuk pemodelan dan desain sistem yang berbasis komputer. Yang ketiga, mahasiswa mampu membangun sistem dengan cara melakukan perencanaan, analisis, desain, penerapan, pengujian, dan pemeliharaan sistem untuk menghasilkan sebuah solusi yang relevan, akurat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kerangka kerja pengambilan keputusan dalam manajemen dengan menggunakan metode sistem pendukung keputusan yang sesuai. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah merupakan mata kuliah yang membahas sistem berbasis komputerisasi, termasuk sistem berbasis pengetahuan dan manajemen pengetahuan yang mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi serta komponen-komponen pendukungnya. Sistem pendukung keputusan dapat digambarkan sebagai sistem yang berkemampuan mendukung analisis, ad hoc data dan pemodelan keputusan, berorientasi keputusan dan orientasi perencanaan masa depan. Jadi secara garis besar sistem pendukung keputusan ini adalah berupa sistem yang membantu para pemangku jabatan atau pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi sistem keputusan ini bukan merupakan keputusan akhir dari setiap permasalahan yang dipecahkan, tapi merupakan bantuan berupa sistem untuk para pengambil keputusan atau para pimpinan dalam menentukan keputusan. Selanjutnya, adapun materi-materi kuliah yang saya bawakan pada mata kuliah sistem pendukung keputusan ini. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup sistem pendukung keputusan. Yang kedua, dasar-dasar dan konsep pendukung keputusan. Yang ketiga, karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang keempat, konfigurasi sistem pendukung keputusan. Yang kelima, implementasi database pada sistem pendukung keputusan. Yang keenam, model proses pemodelan dan fungsi dari sistem pendukung keputusan. Yang ketujuh, struktur model matematika dan optimasi pemrograman. Yang kedelapan, metode yang digunakan dalam manajemen super system dalam menentukan keputusan atau sistem pendukung keputusan. Kemudian selanjutnya, multi attribute decision making atau MADM dan analisis masalah menggunakan metode white product. Kemudian selanjutnya adalah multi attribute decision making atau MADM dan analisis masalah menggunakan metode simple additive weighting. Dan yang terakhir, multi attribute decision making atau MADM dan analisis masalah dengan menggunakan metode analytical hierarchy process. Adapun sistem pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah sistem pendukung keputusan ini yaitu saya mengajar secara tatap muka atau luring untuk semua pertemuan selama 14 pertemuan. Tapi saya tetap menggunakan LMS yang disediakan oleh perguruan tinggi Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata berupa SPADA atau sistem pembelajaran daring. Kenapa? Karena gunanya di LMS ini adalah untuk membantu mahasiswa untuk mereview kembali materi-materi yang diajarkan di setiap pertemuan ketika mereka sudah kembali ke rumah. Jadi meskipun ada WhatsApp group dan lain-lainnya, tapi saya tetap menggunakan LMS karena
ini juga membantu kita dalam mengontrol. Misalnya kita tiba-tiba memberikan tugas kepada mahasiswa di rumah, dia memiliki materi sebagai acuan yang ada di LMS atau di sekadar tersebut. Ataupun mekanisme pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Yang pertama itu adalah ceramah. Ceramah ini adalah saya menyampaikan materi secara teori kepada mahasiswa. Kemudian terkadang di tengah penjelasan, di tengah pertemuan, saya mengajukan pertanyaan atau kuis singkat mengenai materi yang saya bawakan kepada mahasiswa untuk mengetahui daya respon atau tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan. Yang kedua, kuis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman mahasiswa, pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan pada pertemuan tersebut. Dan yang terakhir, pemberian tugas baik secara kelompok maupun mandiri untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka dan juga untuk mengetahui bagaimana mereka saling berargumen dalam menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Adapun bahan ajar yang saya gunakan pada mata kuliah sistem penuh keputusan ini yaitu RPS tentunya dan juga buku pendamping atau handbook, di mana buku ini saya gunakan untuk menjadi bahan ajar saya ketika mengajar di kelas. Selain itu, interaksi dengan mahasiswa secara langsung yang saya lakukan di kelas karena saat ini sudah dalam tahap fase endemi, sehingga kita sudah diberikan kebebasan untuk melakukan tatap muka secara full time, maka interaksi pembelajaran yang saya lakukan itu cukup menggunakan WhatsApp group dan email sebagai wadah untuk mengumpulkan tugas dan interaksi ketika mata kuliah atau pembelajaran berlangsung. Selain dari itu, saya juga menggunakan Zoom meeting atau Google Meet terkadang ketika saya tidak berada di kelas untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Adapun mekanisme penilaian pada mata kuliah sistem penuh keputusan ini yaitu diskusi kelompok sebesar 15%, kemudian kuis itu 10%, tugas itu 15%, UTS 25% dan UAS itu 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya di kelas mengenai mata kuliah sistem penuh keputusan ini. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita ketemu lagi ya dengan mata kuliah yang sama dan materi lanjutan tentunya. Kemarin kita sempat break atau libur beberapa hari. Saya harap semua masih dalam keadaan sehat dan saya lihat juga ada beberapa yang tidak hadir, mungkin masih melanjutkan liburnya ya. Jadi untuk hari ini materi lanjutan dari kemarin tentang metode yang kita gunakan dalam pemecahan masalah di sistem pendukung keputusan. Jadi seperti kayak kemarin yang sempat saya jelaskan, ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu sistem pendukung keputusan? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan tentang apa sebenarnya itu garis besar atau inti dari sistem pendukung keputusan? Reski? Bisa jelaskan sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. SPK ini merupakan sistem pendukung keputusan yang dimana untuk mengambil keputusan dalam skala besar. Ya, sudah tepat ya. Menurut dari Reski tadi bahwa sistem pendukung keputusan adalah sistem yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam skala besar. Jadi konteks dari sistem pendukung keputusan itu bukan hanya dari keputusan yang sering kita lakukan dalam sehari-hari. Misalnya kita mau menentukan sebentar kita mau makan siang apa, sebentar kita mau minum pakai apa setelah kita makan siang. Bukan
sistem yang terkomputerisasi dalam proses pengambilan keputusan, tapi dalam konteks yang skala besar. Misalnya, kita mau menentukan karyawan terbaik dalam sebuah perusahaan. Kita tidak bisa menggunakan sistem musyawarah atau berkeputusan secara mufakat. Karena kenapa? Karena ini menyangkut ratusan atau bahkan ribuan data yang akan kita kaji, yang akan kita list untuk menentukan atau memutuskan siapa yang berhak untuk menentukan atau berperan sebagai karyawan terbaik. Itu sebagai salah satu contoh. Contoh yang lain, misalnya kita sebagai calon mahasiswa ingin menentukan perguruan tinggi mana kita akan menentukan kuliah atau melanjutkan studi. Nah, misalnya di tempat tinggal kita atau di daerah kita memiliki beberapa perguruan tinggi yang otomatis memiliki beberapa juga kelebihan dan kekurangan. Kita bingung untuk menentukan di mana kita akan melanjutkan studi kita. Itu juga bisa menggunakan sistem yang kita bangun sendiri yang disebut dengan sistem pendukung keputusan. Nah, di sistem pendukung keputusan ini memiliki beberapa metode yang sempat juga minggu lalu saya singgung mengenai tentang metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan di sistem pendukung keputusan. Ada yang bisa sebutkan metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan di sistem pendukung keputusan? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan yang saya ketahui, beberapa metode dalam menentukan pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada metode AHP atau analitik hierarki proses. Kemudian ada TOSIS dan yang ketiga SAW. Mungkin itu saja yang saya ketahui. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar ya bahwa karena ini minggu lalu sempat kita singgung bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem pendukung keputusan itu memiliki beberapa metode. Yang pertama yang disebut dengan AHP seperti yang tadi disebutkan oleh Yusrin. Kemudian yang kedua ada metode TOSIS dan yang ketiga ada SAW dan ada beberapa lagi metode WP dan beberapa metode lainnya yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di sistem pendukung keputusan. Nah, salah satu contohnya di sini adalah AHP yang seperti disebutkan oleh temannya. Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di sistem pendukung keputusan. Ada yang tahu apa itu AHP? Analytical Hierarchy Process. Ada yang bisa jelaskan apa itu AHP? Karena minggu lalu ini juga pernah saya singgung. Ya, silakan Dinda. Metode AHP itu adalah sebuah kerangka untuk mengambil sebuah keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan cara memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya, menata bagian ke dalam susunan hierarki. Sekian. Jadi AHP dalam susunan hierarki secara garis umumnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di dalam menyusun atau menyelesaikan permasalahan di menggunakan metode sistem pendukung keputusan itu memiliki beberapa variabel. Yang pertama ada yang disebut dengan kriteria. Ya, di dalam menyelesaikan permasalahan di sistem pendukung keputusan, yang pertama ada yang disebut dengan kriteria. Kriteria itu tergantung kita yang membangun sistem itu. Misalnya, kita dalam menentukan karyawan terbaik di sebuah perusahaan, dia menentukan kriterianya karyawan terbaik tersebut misalnya ada 5 atau ada 3. Itu tergantung dari kita sebagai pembangun sistem. Dalam membuat atau merancang sistem tersebut, kita menempatkan kriteria seberapa banyak. Nah, semakin banyak kriterianya, otomatis semakin banyak perhitungan matriks yang akan digunakan di dalam metode AHP. Terus yang kedua ada yang disebut dengan alternatif. Alternatif ini adalah opsi atau list yang akan kita ranking untuk menentukan siapa di antara alternatif ini yang berhak untuk menjadi keputusan dari sistem tersebut. Jadi alternatif itu adalah list atau opsinya atau pilihan. Jadi contoh dalam kasus pemilihan karyawan terbaik, berarti karyawan-karyawan tersebut adalah alternatifnya. Sedangkan untuk pemilihan perguruan tinggi terbaik, berarti perguruan tinggi tersebut adalah alternatifnya.
Ya, sekarang kita masuk ke contoh metode AHP. Perhatikan di slide. Di sini ada contoh pemilihan istri. Terserah yang mau memilih istri siapa di antara kalian. Kalian laki-laki. Lanjut, di sini ada bagan. Yang pertama adalah kasusnya atau sistem yang akan dibangun. Kalau di sini pemilihan karyawan, otomatis di sini berubah menjadi pemilihan karyawan. Kemudian yang kedua adalah kriteria. Di sini di kasus atau contoh yang ini dia mempunyai 3 kriteria. Kemudian di bagian yang paling terakhir adalah alternatif atau opsi atau list yang akan dipilih untuk menjadi salah satu yang diputuskan dalam sistem tersebut. Paham? Paham. Sekarang kita lanjut. Langkah pertama yang dilakukan dalam metode AHP ini yang pertama adalah menentukan bobot. Ini juga pernah saya jelaskan kalau saya tidak salah yang lalu, penentuan bobot dalam metode sistem pendukung keputusan itu ada beberapa yang menjadi perbedaan di setiap metode ya. Karena ini kita berbicara tentang AHP, otomatis kita menyangkut tentang bobot pemberian bobot dalam metode AHP itu sendiri. Jadi setiap metode beda mekanisme pemberian bobotnya. Begitupun dengan metode toksis, beda pemberian bobotnya, WP beda pemberian bobotnya, dan juga SAW. Nah, sekarang perhatikan untuk penentuan bobot kriteria di metode AHP. Di sini ada beberapa bobot sampai 9 bobot. Nah, mungkin ini ada kesalahan dari segi pengetikan. Yang pertama ada disebut dengan sangat penting. Yang kedua disebut dengan rata-rata. Yang ketiga sedikit lebih penting. Yang keempat rata-rata. Yang kelima lebih penting. Yang keenam rata-rata. Yang ketujuh sangat penting. Dan kedelapan rata-rata. Dan kedelapan mutlak sangat penting. Jadi pemberian bobot ini, di skala pemberian bobot ini ada yang disebut dengan skala LSAT. Ada yang bisa jelaskan kenapa disebut dengan skala LSAT di bobot ini? Ada yang bisa jelaskan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kenapa pemberian bobot ini disebut dengan tabel skala Saati, karena metode AHP ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika yang bernama Thomas Alva Saati. Nah, pemberian bobot ini diambil berdasarkan dari tabel yang dibuat oleh Thomas Alva Saati ini. Terima kasih. Oke, jadi benar ya bahwa di dalam AHP skala penentuan bobot itu ditentukan oleh skala LSAT. Kenapa dikatakan sebagai skala LSAT? Karena AHP itu ditentukan oleh si Saati ini. Makanya dia semua tabel atau skala yang digunakan dalam menentukan metode AHP ini dicantumkanlah nama dari penemu itu sendiri. Sekarang kita lanjut langkah kedua. Yang pertama, yang kedua yang itu penentuan parallel compression matrix atau priority vector. Pertama kita harus membandingkan dulu masing-masing kriterianya untuk menentukan hasil dari perbandingan kriteria tersebut. Perhatikan di tabel di atas. Nah, di sini di kasus ini dia memberi bobot 1. Kenapa? Karena keterangannya sangat penting. Dari ketiga kriteria tadi, cantik, pendidikan, dan kaya, menurut si pencari istri ini itu sama penting. Makanya dia kategorikan sebagai kriterianya. Begitupun misalnya pemilihan karyawan, itu juga misalnya pendidikan, pengalaman kerja, atau kinerja atau rajinnya di sebuah perusahaan, itu juga bisa dijadikan sebagai kriteria tergantung dari si pembuat atau si pembangun sistem itu sendiri. Di sini dia bobotnya 1 karena dia menganggap bahwa semua kriteria tercantum di sini itu sejajar atau sangat penting, tapi tetap memiliki nilai perbandingan masing-masing. Sekarang lihat tabel yang berwarna putih. Di sini ada angka 2, angka 3, dan angka 1,5. Ini adalah nilai perbandingan dari masing-masing kriteria. Sekarang muncul pertanyaan, misalnya kenapa harus dikasih perbandingan lagi, Bu? Karena kan kita sudah tahu bahwa ketiga kriteria ini sangat penting karena dengan melihat bobotnya 1.
Karena untuk menentukan hasil perbandingan dari masing-masing kriteria yang mau kita cari sebentar dari perbandingan masing-masing alternatif, itu kita harus tentukan dulu perbandingan, meskipun sebenarnya semua posisi kriteria yang tercantum di dalam kasus ini sangat penting, tapi dia tetap harus diberikan angka perbandingan untuk masing-masing kriterianya. Seperti contoh di atas, ada angka 2, angka 3, dan 1,5. Jadi dia membandingkan masing-masing kriteria. Yang pertama, kita susun secara horizontal dan vertikal untuk masing-masing kriteria supaya kita bisa gampang untuk membandingkannya. Yang pertama, cantik, pendidikan, dan kaya dibandingkan dengan kriteria yang sama, yaitu cantik, pendidikan, dan kaya. Dan cantik 2 kali lebih penting dibanding pendidikan. Berarti di kasus ini si pemilik istri ini, si laki-laki ini, dia dari mengedepankan cantik itu 2 kali lebih penting dibanding pendidikan. Jadi tidak masalah pendidikannya sampai lulusan mana, yang jelas dia cantik yang pertama. Terus yang kedua, cantik 3 kali lebih penting dibanding kaya. Ini menurut si pencari istri ini ya, dari kasus ini kita hanya telah masing-masing. Cantik 2 kali lebih penting dibanding pendidikan, kemudian cantik 3 kali lebih penting dibanding kaya. Sekarang lanjut untuk melihat dari perbandingannya. Pendidikan 1,5 kali lebih penting dibanding kaya. Jadi dari tabel di atas kita bisa telah bahwa nilai perbandingan masing-masing kriteria itu ada di angka 2, 3, dan 1,5. Sekarang kita lanjut untuk menentukan nilai atau hasil perbandingan masing-masing kriteria. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membagi antara nilai bobot masing-masing kriteria dengan nilai perbandingan masing-masing kriteria. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Caranya? Boleh. Jadi untuk menentukan nilai perbandingan pendidikan dengan cantik, yaitu dengan cara nilai bobot cantik dibagi dengan nilai cantik pendidikan, maka hasilnya itu diturunkan ke bagian perbandingan pendidikan cantik. Jadi di situ 1 dibagi 2, maka hasilnya 0,50. Begitupun di setelahnya itu perbandingan cantik kaya, di mana di situ bobotnya itu 1, maka 1 dibagi 3 dan hasilnya itu 0,33. Dan untuk perbandingan pendidikan kaya, di situ nilai bobotnya juga 1, maka 1 dibagi 1,5 dan hasilnya itu 0,67. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang dijelaskan oleh temannya itu sudah benar, bahwa untuk menentukan angka dari tabel yang berwarna atau kolom yang berwarna abu-abu ini atau grey ini, itu dengan cara membagi antara nilai bobot masing-masing kriteria, yang disusun secara turun sistematis, dibagi dengan nilai masing-masing perbandingan kriteria. Jadi yang kolom berwarna putih adalah nilai perbandingan masing-masing kriteria, sedangkan kolom yang berwarna hijau adalah nilai bobot masing-masing kriteria. Nah, untuk menentukan hasilnya dengan cara nilai bobot dibagikan dengan nilai perbandingan masing-masing kriteria. Jadi seperti dikatakan tadi temannya Yusril, 1 dibagi 2 menghasilkan 0,50, kemudian nilai bobot 1 dibagi dengan perbandingan kriteria 3 menghasilkan 0,33, dan 1 dibagi 1,5 menghasilkan 0,67. Itu adalah hasil pembagian antara nilai bobot dengan nilai masing-masing kriteria. Sekarang kita lanjut di jumlah. Ini jumlah adalah jumlah masing-masing kolom kriteria itu masing-masing. Nah, sebelum jumlah ini diperlukan untuk menentukan priority factor. Sebelum kita masuk ke hasil sebenarnya di antara ketiga kriteria ini yang mana yang sangat penting atau yang mana yang memiliki nilai tertinggi atau priority factor tertinggi. Sekarang kita lanjut untuk menentukan nilai vektor. Ada yang masih ingat caranya? Ada sampai sini semua paham? Ada yang bertanya? Oke, silakan, Devi. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan
Jadi tadi pertanyaannya Sri Devi adalah bagaimana cara menentukan produktif vektor. Nah, sebenarnya ini mudah dan sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk menjawab ini saya rasa tidak perlu saya yang akan menjawabnya. Mungkin ada dari teman-temannya yang bisa mengerjakan di atas. Iya, Harul. Baik, untuk menentukan metode produktif vektor yaitu 1 per jumlah dari kolom cantik yaitu 1,833 ditambah 2 per 3,667 ditambah 3 per 3,5000 per dikali sepertiga, hasilnya itu 0,5455. Kemudian untuk produktif vektor pendidikan yaitu
0,50 dibagi 1,833 ditambah 1 dibagi 3,667 ditambah 1,5 dibagi 5,500, hasilnya yaitu 0,2727 untuk proyek vektor pendidikan. Kemudian untuk payah 0,33 dibagi 1,8333 ditambah 0,67 dibagi 3,6667 ditambah 1 dibagi 5,5000. Hasilnya yaitu 0,1818. Itu untuk proyek vektor payah. Mungkin hanya itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sudah dikerjakan oleh temannya mengenai tentang bagaimana menentukan hasil proyek vektor. Bagaimana? Sudah paham? Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai tentang sistem penentuan itu sendiri atau metode sistem penentuan atau metode yang ada itu sendiri. Ya, silakan Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan untuk menentukan priority vector itu dibagi lalu dijumlah, setelah itu dikali 1/3. Nah, pertanyaan saya adalah di mana didapatnya itu 1/3? Kenapa 1/3? Iya, jadi untuk menentukan nilai atau angka dari 1/3 di rumus penentuan proyek vektor tadi dikerjakan oleh temannya, itu diambil dari nilai kriteria itu sendiri. Jadi misalnya kriterianya tadi ditentukan di kasus kriterianya ada 3, cantik, pendidikan, dan kaya. Nah, otomatis di sepertiga itu diambil dari nilai kriteria itu. Misalnya kriterianya ada 5, berarti rumusnya menjadi 1/5 dikali dengan masing-masing nilai di baris masing-masing kriteria dengan dibagi dengan jumlah masing-masing kolom kriteria. Gitu ya, Astrid. Jadi nilai 1/3 itu diambil dari nilai kriteria atau jumlah dari kriteria dalam kasus yang dipecahkan di sistem penentuan. Lanjut, ada lagi pertanyaan? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja mengenai dalam tabel perbandingan antara cantik, pendidikan, dan kaya, kita bisa lihat mengenai prinsipal eigenvalue, yaitu nilainya 3,000. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan atau menemukan nilai tersebut? Terima kasih. Pertanyaannya temannya, bagaimana cara menentukan nilai dari principal eigenvalue atau LMX dalam skala AHP ini? Ada yang bisa jawab? Ayo. Hapus dulu. Jadi untuk menentukan nilai prinsipal eigenvalue itu diambil dari jumlah cantik dikali dengan priority vector, kemudian ditambah dengan jumlah pendidikan dikali dengan priority vector pendidikan, kemudian ditambah lagi dengan jumlah kriteria kaya
dikali dengan priority factor, di mana nilainya di sini sudah kita tentukan sebelumnya. 1,883 merupakan nilai jumlah dari cantik, kemudian 3,667 itu jumlah dari pendidikan, dan 5,500 itu merupakan jumlah dari kriteria kaya. Di masing-masing jumlah kriteria ini dikalikan dengan priority factor kriteria itu sendiri, maka hasilnya itu 3,00. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi sudah dijelaskan oleh temannya ya, bagaimana menentukan nilai dari Principal Eigenvalue atau LMAX. Jadi sudah paham ya, Kevin? Jadi selanjutnya di sini adalah penentuan CI atau Consistency Index. Nah, tahap penentuan akhir dalam metode AHP itu disebut dengan Consistency Ratio (CR). Nah, sebelum kita ke CR, kita tentukan dulu CI-nya, Consistency Index. Consistency Index itu memiliki rumus. Ada yang masih ingat rumusnya? Ibu berapa? Max kurang N per N kurang 1. per N kurang 1. Nilai dari max-nya adalah, nilai dari kriterianya adalah hasilnya 0,0. Nah, nilai dari CI ini yang akan kita lanjutkan untuk menentukan nilai dari CR atau Consistency Ratio. Ada yang masih ingat bagaimana cara menentukan CR? Rumus CR adalah CI per RI. Sekarang kita sudah tahu CI-nya. Bagaimana cara menentukan RI-nya? Ada yang ingat, Faisal? Oh iya, bagaimana cara menentukan RI? RI ditentukan dari tabel yang disebut dengan tabel konsistensi rasio, di mana tabel ini merupakan ketentuan dari angka 1 sampai angka 10, dan nilai RI diambil dari nilai kriteria berapa nilai CR dari kriteria 3. Adapun nilai RI jika kriterianya 3 menurut kasus yang di atas yaitu 0,58. Oke. Jadi menurut tabel RI yang sudah ditentukan dalam skala saat ini, itu ditentukan berdasarkan jumlah masing-masing kriteria. Jadi di sini kasusnya karena memiliki jumlah kriteria 3, berarti nilai RI dari 3 adalah 0,58. Nah, sekarang kita masukkan dalam rumus CI per RI. Nilai CI-nya adalah 0,0 dibagi dengan RI 0,58. Maka hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena semua angka atau nilai yang dibagi dengan 0 hasilnya 0. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Semua sudah jelas? Oke, baik. Jadi karena kita juga dibatasi oleh waktu, jadi saya rasa untuk metode sistem penduduk keputusan ini salah satunya adalah AHP. Saya harap semua sudah paham. Ada beberapa tugas yang akan saya share di grup nanti, silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung via japri ke